sedikit spirulina, karena kemarin ini spirulina saya dikit sekali saya detailnya, karena sekarang saya sudah mulai mendapatkan testimoni tentang spirulina. Sedikit juga saya mulai mendapatkan literatur tentang keajaiban spirulina. Saya akan bagi sedikit isi dari spirulina juga selain kolostrum. Beda nggak sih susu sama kolostrum? Beda. Apa bedanya? Kolostrum adalah susu juga, tapi pertama kali keluar saat makhluk hidup yang menyusui itu melahirkan. Jadi yang namanya makhluk hidup dia menyusui itu disebut makhluk mamalia. Dia melahirkan, pasti dia menyusui. Itu sudah alami dari Tuhan. Nah, saat dia melahirkan, dia menyusui, susu yang pertama keluar sampai maksimal 1 minggu. 1 minggu saat dia melahirkan tuh namanya kolostrum. Kolostrum yang kita minum dari susu Good Health ini dari sapi. Susu kolostrum sapi. Jadi susu kolostrumnya diambil seminggu waktu sapi itu melahirkan. Lewat dari seminggu jadi susu biasa, kolostrumnya sudah habis. Nah itu beda. Jadi kalau orang bilang anak saya juga minum susu setiap hari, betul. Anak kita di Indonesia, di luar negeri apalagi minum susu, cuma yang susunya ini tidak susunya. Sedangkan kita adalah susu ditambah kolostrum. Bahkan kolostrum ada kolostrum itu orang bilang imun ya, itu imbos ya, yang banyak lah ya. Itu sebenarnya juga kolostrum. Tapi tergantung kadarnya. Kolostrum itu hanya didapat dari susu yang alaminya. Apa isi kolostrum yang utama? Isi kolostrum yang utama adalah 1 imunoglobulin. Imunoglobulin adalah kekebalan. Kekebalan sama juga antibodi. Kalau kita menerapkan ke seseorang antibodi apa, kekebalan apa? Ini contohnya begini. Seorang anak yang lahir pasti divaksinasi, betul? Nah, vaksinasi adalah bibit penyakit yang dilemahkan, disuntikin sama anak sehat. Bener gak? Kalau bapak atau ibu ya bawa anaknya mau vaksin tapi anaknya lagi sakit, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena vaksin itu bibit penyakit. Bibit penyakit loh, tapi dilemahkan. Kenapa dilemahkan? Ya kalau bibit penyakit nggak dilemahkan sakit dong. Betul? Jadi bibit penyakit dilemahkan, disuntik ke anak yang sehat supaya anak ini punya respon untuk membentuk antibodi. Antibodi ini dia. Jadi contohnya kalau anak baru lahir sekarang suntik hepatitis B, benar? Suntik hepatitis B, dia punya basic 3 kali. Setelah itu anak itu harusnya nimbulin kekebalan. Hasilnya apa? Kalau periksa di laboratorium, coba dong, anak saya sudah punya imunitas ke hepatitis B misalnya. Ini yang ditanya, IgG-nya berapa? Ini dia kekebalannya berapa? Sedangkan di kolostrum adalah kekebalan yang sudah jadi. Itu hebatnya kolostrum. Sedangkan imunoglobulin ada yang sudah jadi antibodinya. Jadi sebaiknya diberikan kepada siapa? Orang sakit justru. Orang sakit, badannya lemah, harus mempunyai antibodi. Contohnya, seseorang tidak punya imun terhadap hepatitis. Orang nih lemah nih, nggak punya imun hepatitis, belum pernah divaksin, ya kan? Harusnya dia dikasih vaksin kan? Ya kan? Nah, ini adalah langsung diberikan vaksin itu kepada, bukan vaksin imunnya langsung terhadap seseorang. Tapi imun yang ada di kolostrum ini tidak spesifik terhadap satu virus. Dia menyeluruh. Kalau vaksin khusus, untuk hepatitis hasilnya hepatitis. Untuk vaksin terhadap polio, untuk polio, virus polio. Terhadap morbili, dia efektivitasnya hanya morbili, campak. Tapi kalau imunitas yang ada di kolostrum tidak memilih-milih, dia bisa untuk semua. Tetapi tetap ingat, setiap anak yang dilahirkan tetap harus divaksinasi gak? Harus. Itu adalah aturan dari pemerintah kita. Memang harus, tapi kita dengan memberi kolostrum menambah imunitas anak itu. Nah, sekarang apa sih gunanya antibodi? Antibodi ini, imunoglobulin ini paling efektif sekali untuk penyakit virus. Karena penyakit virus tidak pernah ada obatnya. Virus hanya bisa dimatikan atau ditolak oleh daya tahan tubuh. Nah, orang kena virus adalah untuk menghilangkan gejala, simptomnya doang. Misalnya orang kena cacar, oh minum obat panasnya.
ya kan? Tidak ada, karena satu-satunya obat virus adalah daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh adalah antibodi, adalah imunitas. Sedangkan kalau infeksi bakteri itu harus dilawan dengan obat. Contohnya bakteri apa? Kalau kita flu, baru mulai adalah virus. Kalau virus kita baru mulai kena, cepat kasih imunoglobulin ini, kasih kolostrum. Sehari 3 kali 4 kali, besoknya biasanya hilang virusnya. Virus takut banget sama antibodi. Imun ini paling kuat di virus. Virus ringan nggak? Virus penyakit ringan sebenarnya. Tapi virus jadi sangat berbahaya karena hampir semua kanker penyebabnya virus. Kenapa? Kita manusia terdiri dari sel. Ya, sel manusia nih, tulang itu terdiri dari berbagai macam sel. Sel tulang. Kalau otot, sel otot. Sel itu mempunyai inti sel. Intinya dari sel ini. Virus itu nyerangnya dia nih, yang diserang. Sedangkan bakteri pinggirnya doang. Makanya bakteri lebih mudah dimatiin. Sedangkan virus mulai masuk ke dalam. Virus nggak kenalin di sini di dalam. Makanya kalau imun kita kuat, dia mental keluar. Tapi kalau imun kita makin lama makin rendah, sel kita ini tengahnya isinya virus. Badan kita kebingungan. Ini sel siapa ya? Sel yang bukan diri kita sendiri. Badan kita ini hebat. Tuhan menciptakan sesuatu itu sempurna sebenarnya. Badan itu. Begitu sel kita, bukan sel kita lagi, sel virus. Badan kita mulai bingung dia. Makanya mulai terjadi badan gak enak kan? Ya enggak? Tapi semakin imun kita makin rendah, berarti virus ini mengadakan replikasi, duplikasi ya Pak, pembelahan. Sel itu membelah bertambah banyak. Bertambah banyak, bertambah sel-sel ini jadi berubah menjadi sel virus. Itu lama-lama jadi bahaya. Awalnya ringan, gak ringan, dengan daya tahan tubuh kok sebenarnya bisa. Cuma kebanyakan dengan tingkat polusi yang ada di Indonesia itu, daya tahan tubuh kita depres sekali. Makanya good health masukin kolostrum di kita cukup tinggi, 2,25%. Sedangkan beredar di seluruh Indonesia cuma 1%, seluruh dunia. Kalau good health dicari di seluruh dunia ada 1%. Kenapa? Dev ya waktu itu datang ke Indonesia kaget sekali lihat polusi di Indonesia, lihat danau di sini hitam. Lihat tukang sate itunya itu bakar-bakar, dia kaget. Kalau orang New Zealand datang ke Indonesia kaget lah. Ini jorok, maksudnya ini nih gila, ini banget, dia kaget banget. Jadi dengan itu dia masukin kolostrum segini. Jadi satu botol ini nih, kalau di luar negeri kolostrumnya segini doang. Ininya susu, sisanya diaduk, betul? Sedangkan di Indonesia 2,25 berarti tinggi. Kolostrum ini kan harganya mahal karena umurnya cuma 1 minggu. Mahal nggak? Pasti mahal karena jumlahnya, kuantitinya sedikit, cuma 1 minggu. Sisanya susu biasa. Sisa yang keluar dari 1 minggu sapi itu kan susu biasa. Ini dia, makanya virus itu adalah penyakit ringan, tapi jangan didiemin karena menjadi bahaya. Contohnya kanker rahim itu adalah virus. Imunitas penting nggak penting? Kenapa kalau orang pertama kali berobat ke dokter, dokter tidak mau ambil resiko seperti saya? Mungkin nggak sekarang gini, ada orang berobat sama saya, baru datang batuk pilek anaknya. Mungkin nggak saya nggak kasih antibiotik? Tidak mungkin. Pasti saya kasih. Kenapa? Kalau anak saya sendiri saya kasih nggak? Tidak akan saya kasih. Saya akan lihat perkembangan anak itu. Selama anak itu waktu dulu sebelum saya kenal susu, ya, selama anak itu tidak kena infeksi bakteri, saya tidak pernah kasih antibiotik. Tapi kalau imun itu ternyata rendah, jadi infeksi bakteri saya kasih antibiotik. Kalau kita datang ke dokter, kita bukan dokter, datang ke dokter. Datang hari pertama, baru sehari 2 hari pasti kasih antibiotik. Kenapa? Dokter takut dong. Iya dong. Begitu masa kita bilang 3 hari lagi balik lagi ya, dibilang dokter komersil, benar nggak? Mau nggak mau dokter tuh tembak kasih antibiotik. Sebenarnya bagus jelek. Kenapa? Antibiotik yang diminum itu kan membunuh bakteri. Bahkan seluruh kuman dia bunuh. Saat kita minum antibiotik, usus kita itu kan harusnya isinya ada flora normal yang membuat feses, membuat imunitas. Betul ya? Saat kita makan antibiotik, semua flora normal mati. Jadinya bagus nggak? Tidak bagus. Imun kita makin turun. Makanya kalau orang yang rajin minum antibiotik, minumlah Yakult.
yogurt. Kenapa? Dia lactobacillus, flora normal usus. Kalau enggak, kenapa? Mencret. Sebenarnya bagus gak? Tidak bagus. Makanya kalau saya jalanin ini, saya waktu itu bukan tujuannya untuk jalanin multi level. Ini sebenarnya orang New Zealand tuh bawa susu ke sini, dia mau nawarin secara outlet, kan susah yang neranginnya. Jadi dia titip ke sistem multi level. Tapi saya awalnya tidak berpikir multi level ya. Saya berpikir saya butuh imunitas buat anak-anak saya saat ini. Karena apa? Sekarang virusnya sudah banyak banget. Bahkan virus influenza saja tuh sudah sampai puluhan. Bukan satu lagi. Hari ini anak kita kena pilek, kenapa bisa 3 hari lagi kena flu? Orang bilang baru kena flu kok kena lagi? Iya, mungkin aja strainnya beda, tipenya beda. Jadi itulah, virus itu, imunoglobulin ini sangat baik untuk penyakit virus. Jadi kalau kita ketemu orang sakit virus, bengok ya, bengok itu apa ya? Gondongan, itu virus. Kalau kita ketemu sakit virus, kasih sehari 3 kali, 4 kali, silakan. Jadi apa aja penyakit virus? Demam berdarah, virus loh itu, ya. Apa gondong ya? Gondongan. Kalau batuk pilek udah pasti ya. Batuk pilek yang awal ya, yang masih baru-baru ya. Yang mencret, orang kadang-kadang mencret baru-baru nih. Kok anak saya muntah, berak? Ada ya sekarang itu dibilang flu perut ya katanya ya. Jangan takut, kasih sehari 3 kali, 4 kali. Cacar, tampek, ya, morbili, varicella, cacar air, tampek, itu virus. Pokoknya kalau ketemu di lapangan, orang sakit ini, kasih 3 kali, 4 kali, kenapa kok masih banyak? Gini, kalau kita kontak kebetulan dengan virus yang lemah, kita nggak kena loh. Anak kita pun nggak kena. Tapi saat imun kita rendah atau anak kita imunnya rendah, ada virus yang banyak jumlahnya nyerang kita. Ini kita seperti peperangan. Badan kita tuh dengan virus seperti perang. Kalau musuh lebih banyak dari kita, kita kalah. Benar nggak? Jadi saat kita keserang, anak kita sudah mulai loyo, kita mesti lihat, oh anak gua udah kalah perang. Kasih senjata yang banyak. Kadang ada orang bilang gini, gua tiap hari kasih anak 1 kali sehari, kok tetap kena? Kenapa? Saya bilang gini, coba kamu kasih sehari 3 kali, tidak akan kena. Loh, kenapa? Bener dong, karena saat anak kita minum sekali, imunnya sebenarnya cuma sekian. Tinggi gak? Kalau orang lagi sehat cukup buat jaga imun dia. Tapi saat anak itu lagi drop, diserang virus yang banyak, tetap imun dia kurang. Jadi saat dia sudah lihat anak kita, oh kok gejalanya kayak mau sakit, kasih 3 kali, 4 kali. Coba 2 hari. Begitu dia sembuh, dia balikin lagi sehari sekali. Karena awal penyakit biasanya virus, jarang bakteri. Biasanya virus, karena daya tahan dulu yang diserang sama dia. Ya. Demam berdarah trombosit turunnya. Kalau orang demam berdarah boleh dikasih, bahkan kalau di Pontianak itu 3 jam sekali dikasih. Tapi jangan salah, dia bukan tujuannya menaikkan trombosit, tidak, tapi dia membunuh virus. Karena virus demam berdarah itu memang menyerang dinding pembuluh darah kita. Akibatnya bocor pembuluh darah kita. Nah sekarang susu ini minum untuk membunuh virus. Betul nggak kan? Kita mau bunuh virus, imunnya ini dia bisa mati virus. Kalau virusnya mati, jelas saja pembuluh darahnya, trombositnya ya sudah tidak turun lagi kan. Jadi jangan salah kaprah. Kadang ada yang bilang, oh iya minum susu ini. Inilah gunanya saya di sini memberi sedikit presentasi. Jangan sekali bilang, iya trombosit naik dengan minum ini. Dia membunuh virusnya. Kalau penyebabnya itu kan trombosit turun kan ada si virus. Kalau virusnya mati, ya trombositnya udah tidak akan turun. Makanya dia bertahap pelan-pelan. Semakin banyak kita kasih susunya, semakin cepat virus itu mati. Jadi terserah kita mau kasih berapa, terserah. Karena apa? Badan POM Amerika menyatakan susu good health adalah food, bukan food supplement. Jadi Badan POM Amerika itu kan namanya FDA. Ini bilang kita ini food. Bayangin, berarti food boleh dimakan berapa banyak pun kan? Saya kadang-kadang kasih sekali, kadang suka lupa loh, karena libur bangun siang, suka lupa. Tapi begitu anak saya sekolah harus sampai malam. Kalau di Penabur gitu ya, sekolah pulang dengan saya kasih 2 kali. Karena teman-temannya di SMAK 1 banyak banget yang ngegeletak, panas. Anak besar tuh harus udah nggak boleh sakit panas. Kalau anak sampai sakit demam itu imunnya rendah banget. Kalau kita minum susu ini rutin, lihat anak begitu sakit hampir jarang demam. Tapi rutin ya,
Karena minimal dia punya imun, walaupun mungkin aja dia kena virus lebih besar daripada imun dia, tapi biasanya tidak panas. Contoh nih, saya beberapa hari ini ketemu kasus telepon saya sakit flu Singapura, virus Singapura, hand and foot disease, yang mulut serawan, tangan itu lagi wabah ya di Depok atau Bekasi. Jadi wali kota Tangerang, kebetulan saya itu kita memang lagi banyak ini di wali kota Tangerang. Wali kota Tangerang ini sampai member bahkan mau stokis karena keluarga mereka tuh besar banget. Kalau ke wali kota Tangerang itu, jadi satu wilayah dia itu punya dia, satu wilayah punya dia, saudara semua, bayangin. Saudara punya saudara, TNI lah segala macam. Dari mulai dia sembuh segala macam dia kenalin. Salah satunya ada saudaranya di Bekasi kena itu hand and foot disease. Dia bawa anak ke sana, tujuannya mau kenalin susu. Begitu pulang, anaknya kena. Begitu anaknya kena, dia telepon saya, dia panik. Oh, anak saya kena, dia baru minum sekitar mungkin 2 hari. Saya bilang, kenapa panik? Iya, saya malu, soalnya saya kenalin kok anak saya kena. Saya tanya, kamu kasih berapa? Ini jadi wali kota punya keponakan, punya temen. Dia punya sekolah, wali kota itu saudara punya sekolah, punya restoran, keluarga besar ya. Kasih berapa? Anak 5 tahun dikasih setengah saset. Aduh, saya bilang kasihnya dikit banget. Hari ini juga kasih 4 kali sehari minimal. 2 hari kamu ada apa-apa telepon saya. Ternyata saya lupa. 2 hari saya udah ke Hongkong. Lupa, kemarin pulang saya telepon balik. Gimana kamu? Udah ini belum? Waduh dok, katanya. Begitu dikasih 4 kali malamnya anak saya tidak panas. Hari kedua serawannya mulai hilang. Itu kenapa? Virusnya mati, hari ketiga balik kembali 1. Jadi saat anak kita sudah sehat, silahkan mau sekali 2 kali, tidak masalah. Saat dia kena virus kasih lebihan. Takut, kenapa takut? Dia bukan obat, dia bukan food supplement, dia food, dia makanan. Asli loh, dari sapi beneran. Ya. Nah, terus di sini juga ada di Ricci waktu itu. Anaknya kena itu, terus tiap hari minum sekali. Anak gua kena itu kok, serawan diri ini. Anaknya sehat. Waktu itu mau karnaval. Besok karnaval nih, anak gua sih sehat, cuma gak mau makan, mulutnya serawanan. Minum sehari-hari, saya bilang minum 4 kali. Dia bilang, aduh, 2 kali aja ya. Terserah, kalau minum 4 kali cepet, dia kasih 3 kali, ngotot juga nggak mau 4, 3 kali aja. Besoknya BBM-in saya foto ikut karnaval. Anak yang minum rutin hampir tidak pernah ngalamin demam, karena dia punya imun. Walaupun kena mungkin aja saat saya bilang tadi penyerangnya lebih banyak daripada kitanya, kena, tetap kena. Tapi anak ini masih dia bisa jaga diri dia. Kasihin, bantuin anak ini untuk melawan virus, gitu loh. Untuk keluar. Manusia normal punya kekebalan nggak? Punya. Ada di mana? Di sistem kelenjar. Kalau kita kena virus-virus ringan dia nggak membesar. Begitu kita infeksi berat mulai besar, dia udah nggak kuat tandanya imunnya. Sistem kelenjar di seluruh pencernaan kita ada nggak? Ada. Kita punya kelenjar-kelenjar banyak. Jadi saat kita minum susu ini, immunoglobulin G-nya ini akan masuk ke seluruh tubuh kita. Dia jaga sistem kita seluruh tubuh. Jadi manusia tuh diciptakan Tuhan punya imun. Imun itu tinggi dari mana? Intake yang sehat, istirahat, olahraga. Olahraga juga meningkatkan imunitas. Tapi orang sekarang susah olahraga. Jadinya dengan kita minum ini, imunitas kita nyebar nih ke seluruh tubuh. Kalau kita diserang virus dimanapun, dia dulu yang kerja. Contohnya misalnya, ternyata kita nggak punya imun hepatitis. Kenalah kita hepatitis, ada di lever. Kuman hepatitis nyerang lever misalnya. Yang kerja siapa dulu? Dia dulu. Makanya untuk mengeluarinnya apa? Ya ini imunnya yang ditambah. Kalau immunoglobulin A adanya di sistem saluran cerna dan saluran nafas. Saluran cerna dan saluran nafas. Contohnya apa? Saluran cerna dulu ya. Ini yang paling banyak orang sakit mah. Sakit mah dulu bilangnya apa? Oh, asam lambungnya ketinggian. Betul? Sebenarnya waktu saya sekolah betul asam lambung tinggi. Penelitian kedokteran berlanjut terus. Ternyata ditemukan kuman namanya Helicobacter pylori. Itu kuman bandel luar biasa. Di kedokteran kalau orang sakit mah dibawa ke dokter. Contohnya dokter gastroenterolog pasti dikasih kombinasi triple drug antibiotik. Saya dulu penderita sakit mah karena saya suka kopi. Saya kalau belajar ngantuk, saya minum kopi, perut kosong. Saya sakit mah. Sampai saya jangankan minum kopi, saya minum teh botol pun sesak napas. Sampai saya takut, saya pikir aduh kok sampai parah banget. Menderita loh.
Jangankan minum yang bergas, waduh udah nggak bisa. Saya sampai sempat konsumsi antibiotik 2 macam. Saya tidak mau 3, takut saya juga. Karena antibiotik membuat depres imun saya. Saya minum 2. Harus 6 bulan minum triple drug antibiotik 6 bulan untuk bunuh si Helicobacter. Saya minum double antibiotik dalam seminggu, saya stop. Nggak kuat saya juga. Tiap hari harus minum antibiotik. Akhirnya saya ketemu kolostrum, saya minum kolostrum. Hebatnya kolostrum, Helicobacter dengan kolostrum 2 minggu juga bisa mati. Tergantung jumlah banyaknya Helicobacter. Kalau orang sakit mahnya sudah parah, itu kumannya udah banyak banget. Itu jangkanya lebih panjang. Helicobacter itu kuman bandel. Kalau orang sudah sakit mah parah, kasih minum susu ini perut kosong 2 kali, biar cepat mati. Kenapa perut kosong? Saat perut kosong tuh kuman di situ nempel. Saat imun kita masuk, kolostrum melapisin dia mulai bunuhin. Itu gunanya perut kosong, terus diserapnya lebih banyak, masuk ke dalam sistem imun kita. Harus 2 kali. Kadang-kadang kalau orang sakit mah sudah berat, jangan heran, kok habis minum ini mencret ya? Itu kumannya udah banyak banget berarti. Nggak apa-apa, makin kasih. Jangan takut minum susu kita mencret. Nanti saya akan terangin, susu kita mempunyai fat yang rendah sekali, laktosa yang rendah. Tidak usah takut. Kalau kita minum susu sakit mah tidak boleh, betul. Kenapa? Fatnya tinggi. Fat yang tinggi tidak bisa dicerna di dalam lambung. Tapi kita punya fat yang rendah. Jangan takut, bahkan harus dikasih. Nah, jadi kalau ada orang sakit mah jangan takut, kasih susu ini. Kalau seandainya 2 minggu dia nggak sembuh, misalnya nih, ada nih, 2 minggu gua nggak sembuh ya. Saya kasih apa? Saya campur dengan kolostrum pure. Kita di sini punya kolostrum pure, 1 botol cuma ini kan 350 per 60 ya? 350 gram. Kolostrum pure botolnya kecil, cuma 100 gram. Tapi kadarnya 15 sampai 20%. Berapa bedanya dengan ini? Tinggi kan? Berarti dia hebat gawatin kumannya, hebat banget. Jadi kalau saya waktu presentasi di Solo ada orang, dia sudah minum 2 minggu, enak mahnya cuma masih berasa. Saya suruh minum pure kolostrum, dicampur, tidak bisa sendirian pure kolostrum. Pure kolostrum adalah kolostrum murni. Kalau iya lihat asli kita susu yang pertama keluar kayak minyak ya, tidak bisa larut dengan air biasa, harus dicampur dengan susu atau yogurt. Jadi saya biasanya kalau orang sakit mah sudah 2 minggu kok kurang sembuh tapi masih nggak enak, saya kasih pure. Saya tambahkan susunya 1 taker, purenya 1 sendok. Setelah 2 minggu kita follow up lagi. Enak gak? Oh baik, sudah. Kalau sudah baik, ya udah minum sekali tanpa pure. Mau pakai pure nggak pure, saya biasanya kita serahkan sama dia lah. Lu butuh apa? Gitu. Setelah 2 minggu, orang ini bilang, suami saya ya minum 3 hari baik. Kenapa gue masih rada kembung ya? Saya mulai curiga. Saya suruh periksa lab terhadap level. Dia kaget. Kenapa saya harus periksa lab? Sebenarnya aneh bagi saya. Sudah sampai pure, kamu masih perutnya kembung terus. Ternyata dia menyembunyikan sesuatu. Begitu hasil labnya ketahuan, dia punya silent hepatitis B. Jadi apa? Hepatitis B virusnya tersembunyi di dalam lever. Saat dia sehat, virus itu diem. Saat orang ini lemah, kecapean, virus itu gerilya. Makanya dia keluhannya apa? Kembung terus suka capek. Dia awalnya kembung. Saya tanya pola makan, dia tidak menunjukkan dia sakit mah dari awal. Ini orang suka ke dokter, tapi kalau dikasih gini mahal dia belum mau tadinya. Dia bilang, Hil, gua harus itu dulu ya. Sekarang ada pemeriksaan untuk tahu Helicobacter, tiup pada rumah sakit tertentu. Jadi tahu kuman ini ada apa enggak bisa dengan alat. Saya bilang, saya jamin kamu tidak ada kuman sekarang. Dia bandel. Mau dia tiup, dia ke rumah sakit apa sih yang di Kelapa Gading ya, ini ada tiup. Dokter bilang, tidak ada kuman. Mau endoskopi, itu orang dasar dia stresan. Endoskopi nggak ada apa-apanya. Memang dia punya virus di hepatitisnya. Dia kaget sampai dia bilang, tolong dia jangan bilang siapa-siapa. Saya ngomong sih, saya nggak nyebut nama ya, saya cuma untuk kesaksian. Jadi kalau kita ketemu orang setelah 2 minggu minum susu biasa nggak baik, kasih pure. Begitu pure nggak ada, coba tolong periksa lever. Misalnya gejala lever, semua mah kenanya. Gejala lever dibilang sakit mah ya.
nggak enak-enak. Kenapa? Karena lever yang bermasalah biasanya bengkak, nyentuh si mah ini dia pasti punya keluhan. Akhirnya orang ini baru sadar, oh iya gue ada sakit itu. Dia minum rutin pure colostrum. Setelah 2 bulan dia periksa ke dokter, hasil labnya virusnya tidak terindikasi lagi. Saya sudah ketemu 3 orang, itu hepatitis B. Hepatitis C pun pernah yang sampai itu selalu saya sebut kalau saya presentasi. Hepatitis C 50 tahun gara-gara sering facial. Sering facial itu kalau dokternya tidak pakai alat yang steril, jangan pernah facial. Termasuk kalau mani pedi di salon, hati-hati, bawa alat sendiri kalau mau. Karena mani pedi itu penularan gampang sekali. Jadi orang itu kena hepatitis C baru 50 tahun, udah punya cucu 11 tahun umurnya. Dia kena hepatitis C gara-gara facial. Orang itu baru 50 tahun sudah ngegeletak, kurus sekali, udah nggak bisa jalan. Dokter di Shanghai bilang, dia sudah suntik interferon, berarti sudah apa? Sudah hepatoma ya. Jadi hepatitis itu hati-hati, kalau baru-baru hepatitis virusnya nyerang, infeksi lever namanya hepatitis, itu menunjukkan infeksi. Lama-lama dia berubah menjadi hepatoma, tumor di lever, lama-lama sirosis, levernya. Itu yang dibilang kanker lever. Makanya itu virus kan? Sebenarnya gampang nggak dibunuhnya? Gampang, kalau kita imun kita kuat, dia nggak bisa jadi itu. Saat imun kita makin lemah, dia nyerang, jadi kanker. Itu orang sudah disuntik interferon. Saya bilang, kamu minum rutin sehari 2 kali. 2 minggu dia telepon saya ada di Lembang. Saya sampai syok juga. Hah? Kok bisa jalan di Lembang? Saya sudah naik 2 kilo. Saya bahagianya setengah mati. Emang tujuan saya kasih kolostrum, sebenarnya saya pengen orang sehat. Karena basic saya tetap dokter. Saya waktu praktek pun begitu, saya selalu follow up pasien saya. Setelah 2 minggu ada di Shanghai, di Lembang, saya bilang, tolong ya, 2 bulan lagi kamu balik Shanghai. Kamu balik Shanghai, periksa sama dokter. Jangan pernah lengah, selalu harus periksa virusnya. 2 bulan dia ke Shanghai. Saya ingat banget di Sabtu siang dia telepon saya. Waduh, virus gua kok udah gak kelihatan. Dan suami saya ketemu dia di Senayan City ya. Kaget sekali, badannya udah gemuk. Saya bilang, tolong ya kamu jangan lengah. 2 bulan sekali kamu tetap harus periksa ke Shanghai. Sampai sekarang dia minum susu sudah 1,5 tahun. Saya ketemu orang sudah gemuk. Katanya sampai sekarang virusnya sudah tidak ada. Saya sudah 3 kasus ketemu hepatitis. Tapi kalau mau yang cepat ini yang barusan tadi saya bilangnya dia sakit mah terus. Karena dia saya kasih pure. Yang orang 1,5 tahun pure belum masuk Indonesia. Jadi susu murni. Kalau yang ini tadi yang tersembunyi itu orang silent hepatitis banyak sekali. Makanya ya tadi saya bilang kalau saluran cerna ya kayak mah itu ya. Nular gak? Nular. Sakit mah itu nular. Tolong hati-hati kalau orang yang punya anak. Jangan suka makan apa, kasih anak makan bareng satu sedotan. Bahkan kalau di sekolah ibu-ibu ya satu sedotan bareng-bareng pindah ya. Itu penularan penyakit gampang banget. Jangan. Kita sama anak aja kalau kita punya sakit mah. Makanya anak sekarang kok kecil-kecil sakit mah sih? Karena emaknya sakit mah. Itu nular banget kumannya. Udah tuh kuman bandar, kasihan. Orang ke dokter suka bilang, aduh dok, kecil-kecil anak saya kok sakit mah, pada anak saya nggak telat makan. Ya bener, karena ada kumannya. Kalau teman saya yang praktek masih dokter pribadi di kampung-kampung, saya kasih resep. Gimana ya Hil ngakalinnya supaya sebenarnya sakit mah kan orang terus-terusan berobat. Hanya dikasih obat menetralkan lambung, nggak ada. Semua obat-obat mah itu hanya menghilangkan gejala. Hanya menetralkan dinding lambungnya. Dikasih obat mah. Misalnya orang di warung, atau kita mau lah yang cair, yang liquid supaya enak. Betul, karena asam lambungnya itu dinetralkan. Mati gak? Helicobacter tidak mati. Akibatnya dia terus-terusan datang. Jadi saya bilang ke dokter kalau teman saya di pinggiran, kasih aja sampai sembuh sudah lepasin. Yang penting dia mati dulu virus. Apa saluran cerna selain dari lambung, usus. Kalau orang udah sering mencret, makan apa mencret itu pada kotoran dong. Nah, imun kita ini masuk ke dalam kolostrum, dia keluarin mencretnya. Jangan takut, dia matiin. Pada dasarnya awal semua penyakit adalah virus. Jadi di saluran cerna pun kerjanya seperti itu, dia akan keluarin. Bahkan sampai ambeien. Tapi kalau ambeien lambat. Ingat ya, ini adalah barang natural.
Ini susu natural, tidak ada bahan kimia sama sekali, bahkan sapinya pun di New Zealand. Karena ibu ini, istrinya owner dulu tinggal di New Zealand juga. Di sana sapinya dibebas di padang rumput tanpa disemprot pestisida, tidak ada pestisida. Kenapa saya mau pakai susu ini? Dulu saya dikenal tidak pernah mau. Saya tahu, nah bukan susu asli New Zealand, saya tidak mau. Kalau kita ini made in New Zealand, dari kolostrum sampai susu sampai packing dari New Zealand. Sedangkan, sorry saya nggak sebut deh ya, produk-produk lain kolostrum biasanya kolostrumnya dari New Zealand, betul, karena penghasil sapi terbesar dari New Zealand. Cuma susunya dicampur dengan susu negara itu. Jadi yang kualitasnya kita nggak tahu, apalagi packingnya. Maklum, negara-negara yang mau untung besar biasanya dia mulai modifikasi, mulai dimanipulasi. Itu saya tidak suka. Saya bilang kalau Good Health sampai packing di Indonesia pun saya keluar dari kememberan saya, karena saya tidak mau, karena keluarga saya juga minum. Saya sebagai dokter, saya masih punya status ID saya masih member ID. Saya masih Ikatan Dokter Indonesia. Kenapa saya senang susu ini? Karena saya banyak bisa nyembuhin orang. Saya tidak pernah semata-mata saya mau cari uang sini. Awalnya pun saya nggak ngerti bahwa ini bisa dapat duit. Tidak ngerti, benar dulu kasih paket C. Tahu nggak dulu paket C, 5 botol 1.850. Saya nggak ngerti, padahal harga belinya dulu masih 385. Saya bagi-bagi kan, bagi yuk 1.850, saya bagi 5, satunya kena berapa? 370 kalau nggak salah. Sebenarnya kan nggak boleh. Saya nggak ngerti. Saya member beli 5 banyak banget ya, bagi-bagi yuk. Bagi-bagi. Besoknya saya repeat. Aduh, 5 botol berebutan. Saya ambil mobile stok berapa? 15. Habis lagi saya bagi rata. Sebenarnya nggak boleh, saya nggak ngerti. Padahal kan di bawah member 385 kita karena beli paket 5 botol lebih murah waktu itu. Saya bagi-bagi, saya nggak ngerti, tapi ternyata setelah saya kasih banyak lah ya, orang sakit, malah sakit segala, saya kasih, loh ternyata dapat bonus. Itu doang awalnya saya tuh kenal ini. Nah, iya, saluran cerna ya udah ya, saluran nafas jadi dari hidung sampai paru-paru. Kalau ada yang kena awal-awal flu, pilek, virus, kasih ini bagus. Sampai bahkan kalau bakteri, orang tanya, kalau orang kena paru-paru basah, sembuh gak? Paru-paru basah adalah infeksi bakteri. Kalau sampai sudah kena paru-paru basah berarti paru-paru manusia ya. Ya kalau sampai sudah kena bakteri, paru-paru basah ini kadang-kadang bisa sampai ada timbunan cairan itu bakteri. Bakteri itu memang ada obatnya, harus disembuhkan. Tapi susu kita bergunanya di mana? Kalau kita punya daya tahan tubuh, bakteri itu tidak ngegrogotin ke dalam, betul nggak? Contohnya, kalau kita sehat nih, kita fit badan kita kena bakteri, kita minum obat sebentar baik kan? Tapi kalau kita saat kita sakit, kita minum obat, kita biasanya udah nggak mau makan, bener nggak? Udah nggak mau makan, makin lama imun makin turun. Orang itu bukan makin sehat, makin parah. Orang yang sakit paru-paru lama-lama bukan makin sehat, minum obat banyak. Orangnya capek, lemah, daya tahannya makin lemah. Susu ini peranannya di mana? Daya tahan tubuh kita dijaga supaya bakteri tidak makin ke dalam, karena saat itu kita fit. Saya ada satu di tetangga mami saya di Modernland, dia kena kanker cervix. Dia ke Singapura lagi kemoterapi. Kemo itu sakitnya kan luar biasa. Waktu di kemo dia udah gak mau makan, udah putus, masih muda loh. Dia putus asa, kebetulan kakaknya memang minum susu rutin. Kakaknya ini datang ke Singapura mau nemenin gantian jaga. Dikasih susu katanya. Dikasih susu, ternyata setelah dikasih susu dia kan fit dong badannya dong, kan protein tinggi, susu kita punya protein yang tinggi. Dia sanggup kemo. Kemo yang harusnya berapa lama? Sebentar pulang ke Indonesia, sekarang baik loh. Jadi imun dulu yang dijaga. Jadi kalau ada orang bakteri, kena bakteri, susu kita perannya menjaga badan kita, jangan bakteri itu makin parah. Jangan virus itu makin ngegrogotinnya makin parah. Itu kerjanya dia. Kalau yang ini sistem alergi. Apa alergi? Paling utama asma. Dokter teman saya spesialis paru di Pertamina setiap bulan ngambil 10 botol sama saya. Tapi karena di Pertamina tidak pernah pasien boleh membeli terhadap dokter, teman saya ini baiknya luar biasa. Dia selalu memberi untuk pasiennya yang susah. Setelah pasien itu mendingan, jadi gejala awal efek yang didapat pertama adalah setiap pagi orang asma kan pilek-pilek dulu tuh, pilek mulai ada serangan ya. Ini